Seorang murid cinta sama guru itu hal yang wajar, itu hal yang wajib, yang pasti. Tapi ketika nama si murid ada di hati guru, berarti itu murid luar biasa di hadapan gurunya. Sehingga kita harus bagaimana caranya cinta terhadap guru kita, dan kita harus berbagai macam cara untuk bisa mendapatkan cinta dari guru kita. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau itu dulu begitu tabah dan sabar terhadap gurunya, sampai hampir setiap hari digoda sama gurunya, diceburin ke sungai waktu di masa-masa dingin. Tetap gak jadi masalah, tetap beliau cinta sama gurunya, ta'zim sama gurunya, dan lain sebagainya, menghormati gurunya. Mungkin kalau anak murid zaman sekarang, kalau diuji sama gurunya udah ngambek duluan sama gurunya. Itu zaman sekarang, makanya banyak murid sekarang gak berkah. Kenapa? Hubungan sama gurunya gak baik, hubungan sama gurunya gak bagus. Tapi mereka orang-orang soleh, kenapa bisa berkah? Karena hubungan dengan guru mereka baik dan bagus. Syekh Abdul Qadir Jailani dijorokin ke kali dalam musim dingin sampai kedinginan, dicaci maki di hadapan teman-temannya, tetap dia tabah, tetap dia sabar, tetap dia bakti sama gurunya, tetap dia hormat sama gurunya. Sampai teman-temannya nggak tega, sampai ngomong sama gurunya, "Guru, jangan keterlaluan sama Abdul Qadir, kesian." Apa kata gurunya? "Wahai muridku, ketahuilah Abdul Qadir adalah muridku yang paling aku sayang, dan aku sedang membantu dia untuk supaya cepat menjadi wali min auliyaillah." Jadi ujian kalau dari guru itu pengangkatan derajatnya lebih tinggi lagi. Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya punya guru namanya Habib Abdullah bin Tahir. Satu ketika Habib Abdullah bin Tahir datang ke rumah Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Abdullah, saya pengen ke kamar mandi, siapin sendal." "Baik guru." Disiapin sendal yang terbaik, sendal bagus, ditaruh, kemudian dipakai sama gurunya, masuk kamar mandi, kemudian berwudu. Itu guru keluar kamar mandi, sendalnya dilepas. Setelah sendal itu dilepas, berpisah dengan kaki gurunya oleh Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, itu sendal diambil, bekas airnya diusap ke wajahnya, kemudian sendal itu diciumi, ditaruh plastik, ditaruh di dalam lemari, dan sampai dia meninggal gak pernah dipakai itu sendal karena bekas gurunya. Sehingga dengan hal itu Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya menjadi wali min auliyaillah yang betul-betul mendapatkan maratib yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengajarkan takut kepada Allah, majelis taklim yang semacam ini. Yang mengajarkan untuk apa? Takut kepada Allah, dekat dengan Allah, majelis taklim yang semacam ini. Yang mengajarkan akhlak, majelis taklim yang semacam ini. Hati-hati saudara-saudara sekalian, jangan berpangku tangan. Apalagi sebentar lagi kita mau akhir tahun nih. Anda sudah tahu akhir tahun akan apa, ada yang terjadi. Banyaknya nanti wanita-wanita bakal dirusak nanti zaman sekarang. Dan kalau sudah banyaknya kemaksiatan yang sudah merajalela, apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? "Nuzilul bala bi kathrati taubah, bi kathratil ma'asi wa dzunub." Diturunkan bala dan musibah karena banyaknya yang namanya dosa yang sudah merajalela. Hati-hati, jaga anak-anak kalian. Jangan bilang mau tahun baruan, mau ini, mau itu. Jangan ajak keluar anak Anda. Jangan kasih izin keluar anak Anda. Di saat-saat itu banyaknya manusia pada bermaksiat, ajak keluar keluarga Anda baca ratib al-Attas, ratib al-Haddad, baca daripada ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajak mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga dan lindungi keluarga kita daripada kemaksiatan, saudara sekalian. Hati-hati. Ini sudah kacau keadaan. Kacau dengan kemaksiatan, saudara-saudara sekalian. Maka oleh sebab itu kita butuh dengan para ulama. Ini kalau nggak ada ulama, kita nggak ada yang nuntun. Kalau nggak ada ulama, kita udah rusak semua, saudara sekalian. Lebih-lebih kalau nggak ada ahlul bait Nabi Muhammad. Kalian ini tuan saya ini pelayan Anda. Kenapa demikian? Karena ini didikan baginda Nabi Muhammad. Ini didikan Rasulullah. Kami yang melayani Anda. Dengan cara apa kami melayani Anda? Mengajak Anda dekat dengan baginda Nabi Muhammad. Saya sudah saling dengan ini memberikan surat terbuka kepada yang terhormat Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Metro Jaya, dan juga Bapak Kapolres Metro Bekasi. Kasus dugaan KDRT saya sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun. Sudah 1 tahun. Namun hingga detik ini masih belum ada kejelasan status hukum penetapan tersangka. Dan suami saya, Oknum Habib ini, masih belum juga ditangkap. Sampai saat ini, perkaranya tidak pernah terselesaikan. Saudara Jeda Salim selama ini dengan melakukan laporan ke pihak Polres Metro Bekasi malah merasa lebih tersiksa lagi, lebih mengulang-ulang kezaliman yang dilakukan oleh mantan suaminya yang menikah siri, Pak Habib Aji. Itu terulang terus. Saya ingatkan dari pihak Polres Bekasi untuk segera menindaklanjuti kasus hukum maupun kasus-kasus yang pernah dialami oleh saudara Jeda Salim.